seragamnya. Sekolah kalian. Nah, kita bersama-sama terlebih dahulu ya. Sebelum ada mute. Ini Mbak Rara masuk ya. Mbak Rara sama Mas Wildan bergabung ya. Oh, ini teman-teman. Enggak apa, monggo kalau ada yang masih menyatakan WA, kita proses aja, nanti kita admit dari anak sama lanang. Doa bersama dulu. Ya, kita berdoa dulu ya. Iya. Ya. Pay attention please. Pay attention please. Before we start lesson, let's pray together. Begin. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, ya Allah ampunilah dosaku dan mudahkanlah aku memahami pelajaran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Anak-anak, ayat kursi bisa? Bisa bisa apa bersama-sama ya, baca yang dulu ya. Mana kakak? Ini sendiri nih kelasnya adik sendiri. Dilepas aja, dilepas dulu. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ardi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhitu ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Sampai sini dulu ya. Nanti lain waktu Ustazah tambahi yang Asmaul Husna ya.
Ya. Ya. Ya. Ini sudah beratas ya, Pak. Alhamdulillah. Sepertinya ini tadi kan sudah berjalan 14 menit. 14 menit ini, sedangkan kalau Zoom itu waktunya kan berbatas. Jadi Lihat dulu di kelas 4. ada ya. Langsung jelaskan hari ini kita menceritakan tentang perundungan. Sebelumnya Dengar, Dek. sebelumnya Terus ngapain? ya, Suruh di-mute ngapain? dulu ya mic-nya ya. Kakak Mute. disuruh mute. Kalau sudah di-mute, minta tolong anak-anak sementara tidak boleh meng-unmute dulu. Nanti biasanya dibuka sendiri. Kalau mau dibuka sendiri, mau ada yang bertanya, langsung angkat tangan. Nanti Ustazah yang menyalakan mic-nya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh angkat tangan, boleh tanya sebentar. Ya. Oke, anak-anak sudah di-mute semua ya. Di sini, hari Selasa ini Ustazah mau bercerita tentang perundungan. Ini kalau ada bundanya, ada mamanya atau papanya yang mungkin lagi work from home atau lagi longgar di rumah bisa mendampingi putra-putrinya. Monggo Bapak Ibu. Sebentar. Nah, kenapa sih kita kok perlu menyampaikan tentang perundungan? Sebelumnya suaranya Bu Lala dengar enggak di sana? Kalau dengar gini, Nak. Jelas? Oke, jelas nggak Bu Bulan? Nah, kenapa kok kita perlu menyampaikan tentang perundungan? Ternyata banyak sekali terjadi perundungan atau bahasa kerennya itu kalau kalian pernah dengar itu sama dengan bullying. Nah, itu sering terjadi tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga di lingkungan sekolah. Jadi di mana aja kita berada, bukan hanya di lingkungan sekolah toh atau di lingkungan rumah toh, ternyata juga di lingkungan sehari-hari kita beraktivitas itu juga bisa terjadi. Contohnya di mana? Di tempat umum, di mall, di jalan raya, di mana aja bisa terjadi. Nah, kita harus mengenal itu. Bentar sama Bu Lala admit teman yang lain ya, yang baru masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung aja. Bu Lala mau share supaya anak-anak bisa membaca dan belajar membaca ya pelan-pelan, meskipun pelan-pelan udah lama ya. Ini kan udah lama nggak sekolah, Bu, lupa kadang hurufnya, nggak apa-apa, pelan-pelan, belajar bersama-sama ya.
Oke. Nah, kelihatan semua di layar? Kelihatan? Apa arti perundungan itu? Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja dan berulang, sehingga seseorang menjadi trauma dan tidak berdaya. Jadi, perilaku atau perbuatan kepada diri kita, misalnya teman kita atau saudara kita, bahkan bisa jadi paman kita, nenek kita atau kakek kita tanpa kesengajaan juga bisa. Biasanya kalau saudara itu tanpa sengaja ya. Kalau teman itu ada yang memang sengaja untuk goda, ngusilin. Nah, ini kalian akan tahu apa aja Bu bentuk-bentuk perundungan itu. Bentuk-bentuk perundungan ini ada 3, ada perundungan fisik. Perundungan fisik silakan dilihat di layarnya itu. Nah, itu contohnya apa aja, ada gambar ini ya, mendorong. Kadang kalau pas waktu bermain, tanpa sengaja didorong. Kalau tanpa sengaja harus segera dimaafkan. Kalau sengaja gimana, Bu? Nah, kalau sengaja nanti diceritakan ke bu gurunya kalau di sekolah, kalau di rumah diceritakan ke orang tuanya, nanti ditanya baik-baik, kenapa kok mendorong. Nah, setelah clear harus juga sama, ujung-ujungnya tetap harus saling memaafkan. Selain mendorong, apalagi menjegal. Tahu ya, menjegal itu gimana ya? Dari kaki itu loh, biasanya enak-enak jalan langsung kakinya dijulurkan ya, supaya temannya kesandung. Jegal itu pakai kaki ya. Terus ada lagi mengancam. Mengancam ini bukan yang dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Lehernya ditarik kayak preman, kayak yang di TV-TV, kayak di film-film. Nah, lehernya itu ditarik gini kerahnya baju. Kemudian ada lagi menjambak. Kalau perempuan, kalau di SD Muhammadiyah Plus kan pakai jilbab. Apanya? Biasanya dijambak jilbabnya. Gitu ya, tapi insya Allah selama Bulalang aja di SD Muhammadiyah Plus nggak ada yang seperti itu. Semuanya pinter, soleh-soleha. Kemudian satu lagi, apa? Meninju dan memukul. Loh, ini biasanya, siapa biasanya yang seperti ini? Ikhwan ya, cowok-cowok, anak laki-laki senengnya gini ya, tanpa sadar langsung tangannya ya. Gini, oh kamu itu nyapluk-nyapluk itu termasuk meninju dan memukul. Nah, ada lagi yang kedua, perundungan verbal. Perundungan verbal itu menggunakan apa? Kata-kata. Contohnya apa saja? Memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Misalnya ada temennya yang kulitnya warnanya agak lebih gelap ya. Ini kamu itu ireng, ireng gitu dipanggil gitu. Atau apa namanya? Gosong gitu ya. Gosong gitu, nggak dipanggil namanya, dipanggil warna kulitnya. Nah, itu tidak boleh julukan ya. Terus ada lagi yang misalnya, contoh ini tidak boleh ditiru. Misalnya ada temannya yang gendut, dipanggil bukan namanya, dipanggil brot, gembrot gitu. Boleh apa enggak? Tidak boleh ya. Nah, itu termasuk juga menghina seperti yang diceritakan, dicontohkan tadi sama Ustazah. Menghina bisa jadi dari fisiknya, dari kulitnya, atau dari misalnya anaknya orang nggak punya, oh kamu itu nggak bisa beli tas, kamu miskin gitu. Nggak boleh ya. Itu termasuk salah satu jenis perundungan verbal. Apalagi selain itu menyindir. Menyindir itu ber,
mengatakan sesuatu yang terjadi pada dirinya tapi tidak langsung ditujukan ke teman itu. Misalnya bercerita tak di belakangnya, tapi sebenarnya untuk menghina. Iya, kemarin aku itu lihat anak nggak bisa beli sepatu karena orang tuanya nggak punya uang. Aku kemarin itu lihat anak main layang-layang kulitnya gosong, ireng. Nah, sebenarnya ditujukan ke teman kita itu tadi, tapi tidak langsung ngomong ke yang bersangkutan, tapi rasan-rasan ngomongnya itu sama temannya, sama teman-temannya yang lain. Itu juga nggak boleh loh ya. Kemudian ada lagi mengancam. Setelah itu apa? Yang terakhir, menyebar gosip. Waduh, menyebar gosip. Ini malah kalau yang menyebar gosip ini masuk ke dalam, ada nanti kita diajari sama Ustazah TPQ-nya. Masuk ke dalam salah satu hadis. Apa? Menyebar gosip itu. Menyebarkan berita tidak benar. Hukumnya apa? Berdosa. Iya, pinter. Oke, maaf ya, ini di mute semua, jadinya nggak apa-apa tetap menjawab, tapi didengarkan sendiri bentar. Nah, tidak muncul gambar. Untuk yang lain muncul gambarnya. Muncul gambarnya enggak? Loh, oh enggak. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Enggak ada ya. Duh, mohon maaf ya. Ini tadi kok Lala ini sudah muncul lagi kok. Enggak ada. Sebentar. Keluar, sudah keluar. Gambarnya sudah keluar. Bentar ya. Bentar, nak.
Halo, bilang gitu. Assalamualaikum, bilang gitu. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama? Kok lama, Bu? Kok lama? Kok lama, Bu? Mari kita video ayah. Sudah keluar gambarnya, Bu Wulan? Sudah. Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Ye. Oke, dilanjut ya. Nah, ini pertama apa arti perundungan tadi seperti yang dijelaskan Ustazah ya. Selanjutnya, nah, apa saja? Perundungan verbal. Nah, ini seperti yang diceritakan tadi ya. Memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Menghina, menyindir, mengancam, menyebar gosip. Ya, ini gambarnya. Kelihatan ya? Keluar ya gambarnya ya? Kelihatan, Bu. Oke, mohon maaf ya tadi masih gangguan. Selanjutnya, ya, lanjut. Ini Mas Adam ya. Perundungan sosial. Nah, perundungan tadi ada perundungan fisik yang mendorong, menjegal, mengancam, menjambak, meninju, dan memukul. Yang kedua, perundungan verbal dengan kata-kata. Kemudian yang ketiga ada terakhir perundungan sosial. Perundungan sosial itu dengan perlakuan juga sama, tapi dengan perlakuan massal, mengucilkan, mengabaikan, memalak. Massal itu gimana sih, Bu? Dilakukan bersama-sama dengan sekelompok temannya yang lain, atau bahasa kerennya sakgeng ya. Kalau biasanya kalian di sekolah punya teman yang berkelompok, ya sakgeng itu, terus akhirnya berani melakukan perundungan atau bullying kepada temannya yang lebih lemah biasanya ya. Ini salah satu contohnya, menunjukkan jangan bermain sama anak itu. Nah, contohnya seperti itu. Itu dilakukan bersama-sama sama satu kelompok temannya, satu geng, atau mengabaikan, atau memalak. Memalak itu apa? Meminta secara paksa, baik uangnya, uang sakunya, atau barangnya, atau jajannya. Kamu bawa uang banyak ya? Mana? Aku minta. Nah, itu contohnya ya. Salah satu contoh. Tapi di SD-mu nggak ada yang seperti itu ya, Bulan, Bu Anum. Insya Allah anak-anak baik semua, soleh-solehah semua ya. Lanjut. Bentar, ini kok ada suaranya. Di-mute dulu ya sama Ustazah ya, biar tidak mengganggu ke temannya. Oke. Oh, ada lagi satu yang tertinggal. Ada ini tapi biasanya terjadi di orang yang sudah dewasa.
Kalau masih anak-anak biasanya ya di 3 itu tadi ya, perlindungan fisik, verbal, sama sosial. Nah, kalau yang keempat ini yang terakhir biasanya terjadi pada orang dewasa atau pada kebanyakan apa? Kayak di akun-akun, apa cerita-cerita gosip di TV. Nah, itu perundungan dalam dunia maya ya. Ada artis yang diolok-olok di media sosial. Dunia maya itu media sosial, misalnya di IG, atau ada artis yang berperilaku tidak semestinya di YouTube, akhirnya diolok-olok. Banyak gitu komentarnya ya. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Kemudian ada lagi mengubah foto menjadi tidak semestinya. Misalnya fotonya teman kita, wes ayu-ayu, ganteng-ganteng ya, dikasih apa? Dikasih gambar apa? Telinga atau gambar apa tanduknya setan, terus matanya dikasih hitam-hitam. Itu sama juga nggak boleh, itu termasuk ke dalam salah satu bentuk perundungan atau bullying. Terakhir, pesan teror. Pesan teror itu seperti mengancam, tapi berbentuk kalimat ya, pesan-pesan. Jadinya orangnya itu merasa tertekan, ketakutan. Nah, saat orang berkata, ini yang perlu kita pahami ya, saat orang berkata buruk tentang kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu tandanya kehidupan kita itu lebih indah. Jadi, cuekin aja, misalnya ada yang ngomong jelek tentang kita, tapi kita tidak melakukan itu. Cuman yang pertama kita harus introspeksi dulu, misalnya ada yang mengingatkan, kita terus menganggap itu berkata jelek. Kita evaluasi dulu, kita cerna dulu, itu mengingatkan atau membuli kita. Nah, kalau kita mengingatkan kita harus segera memperbaiki diri. Tapi kalau kita tidak melakukan, berarti dia termasuk melakukan bullying. Ya, meskipun dengan kata-kata. Dan kita wajib cuek saja, nggak perlu digubris ya. Di mana saja perundungan itu bisa terjadi. Nah, seperti yang Ustazah tadi bilang di awal, di mana aja perundungan bisa terjadi. Yang pertama, nah, di rumah. Loh, kok bisa Bu di rumah? Iya, karena kita mobilitasnya yang paling sering sekarang ya di rumah, karena sekolahnya juga di rumah, semuanya di rumah, harus stay at home ya. Di rumah bisa terjadi oleh siapa saja, orang tua ke anak, nih, kakak ke adik, ataupun adik ke kakak. Contohnya, orang tua seringkali membandingkan kakak dengan adiknya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, ayah bunda, kita belajar bersama-sama. Karena masing-masing anak semuanya itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Semuanya spesial dengan membawa karakternya masing-masing. Kalau kita bisa melihat sisi positifnya, pasti kita akan bisa menemukan spesialnya di mana, kelebihannya di mana. Ya, kadang itu tanpa sadar ya. Ustazah juga pernah seperti itu, tapi setelah ingat langsung kita perbaiki. Begitu juga anak-anak, tidak boleh langsung marah-marah. Kalau mamanya atau papanya seperti itu, kenapa aku dibandingkan? Nggak langsung seperti itu, nggak boleh ya. Ngomong dengan cara baik-baik, Ma, Pak, aku kan sedang lagi dalam proses belajar. Nanti kalau aku salah akan aku perbaiki, gitu ya. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh membentak orang tua juga. Kemudian apalagi? Kakak berulang kali merebut mainan adik saat orang tua tidak ada di rumah. Nah, ini ya biasa terjadi ya. Tapi kalau cuma sebentar, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa benci, insya Allah tidak termasuk ke dalam perundungan atau bullying. Kemudian di tempat mana lagi? Nah, ini juga sering terjadi di mana?
Sekolah, iya betul. Sekolah biasanya perundungan terjadi antara lain guru ke siswa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi ya di sekolah kita. Insya Allah di SD-mu tidak ada guru yang seperti itu. Kalau ada, langsung monggo diingatkan dan bisa disampaikan melalui kepala sekolah atau wakanya. Kemudian Iya. kebalikannya, siswa ke guru. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Biasanya apa? Godain, gembosin. Sepedanya biasanya terjadi, tapi di kelas-kelas besar ya. Kalau di kelas-kelas kecil, apalagi anak-anak belum terjadi. Tidak terjadi, bukan belum terjadi. Atau siswa ke siswa, ini yang sering terjadi ya. Siswa ke siswa kepada teman-temannya. Biasanya waktu enak-enak main. Perundungan di sekolah dapat terjadi saat di dalam kelas atau di luar kelas. Oke, ini contohnya ya. Guru menjuluki siswa A dengan sebutan anak nakal. Tidak ada yang namanya anak nakal ya. Anak nakal itu anak yang nakal dari kesingkatan apa? Anak yang banyak akal, semuanya cerdas ya. Siswa A memalak uang jajan siswa B. Sama seperti yang dicontoh tadi ya. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini seperti yang diceritakan tadi, misalnya di warung, di jalan, di dalam kendaraan umum, atau di tempat lain. Nah, ini contohnya ejekannya. Miskin saja sombong. Hei, mau kemana gendut? Nah, itu ya. Seperti yang diceritakan tadi. Oke, lanjut. Siapa saja yang terlibat perundungan? Nah, nih, yang terlibat perundungan, yang pertama pelaku, ada pelaku. Seseorang dapat menjadi pelaku perundungan karena menuduh temannya yang bersalah atau meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua, mengalami peristiwa perundungan, melakukan balas dendam. Nah, biasanya pelaku ini kebanyakan dia itu balas dendam atau memang mempunyai sifat yang usil. Jadi sebenarnya dia itu tidak mangkel, tidak benci ya, tapi dia itu ada faktor seperti ini, balas dendam ya, terus merasa jenuh, kesepian, marah, cemburu, dan dia menunjukkan kekuatan atau kekuasaannya, ingin diakui. Aku ini loh ketua geng waktu di TK, di sini yo harus berkuasa, nah, seperti itu biasanya ya. Semoga nggak ada ya. Kemudian korban. Korban adalah seseorang yang dapat menjadi korban, yaitu anak yang dianggap berbeda secara fisik maupun kebiasaan. Anak yang sering salah bicara, selalu salah tingkah dan mudah takut. Anak yang cenderung penurut atau lemah biasanya, karena dia itu merasa lemah, akhirnya sering diejek, sering diolok-olok ya. Kok ada yang Kak Aisyah itu bentar ya, ada mic yang nyala ini. Suaranya masih jelas ya, Bu Bulan? Oke. Dan yang terakhir ada saksi. Biasanya yang melaporkan ini temannya yang lain yang melihat itu. Seseorang dapat menjadi saksi perundungan ketika melihat kejadian tetapi cenderung tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya. Nah, kalau pelaku ini adalah temannya, biasanya melindungi atau merahasiakan perbuatan temannya, bullying temannya tadi. Tapi kalau kita yang betul
Bu boleh sambil minum, boleh, silakan. Silakan kalau mau minum. Santai aja ya sambil cerita, sambil dengerin biar nggak bosen, biar nggak boring. Boleh sambil makan jajan, boleh. Bagus ini minta izin ini, sip, pinter. Silakan boleh minum, boleh sambil jajan. Pelaku adalah temannya ya. Kemudian menganggap ini bukan masalahnya alias cuek. Ini bukan aku kok, aku nggak kenal kok, cuek aja gitu. Nggak boleh ya, harus tetap dilaporkan kepada yang berwajib kalau di sekolah, kepada gurunya, kalau di rumah kepada orang tuanya. Menganggap korban pantas mendapatkan perundungan, takut menjadi korban berikutnya, dan biasanya itu takut terlibat. Aku ikut dibenci. Nah, jadi nggak perlu takut, tetap harus yang benar harus disampaikan ya, yang salah juga harus diluruskan. Apa akibat perundungan? Kalau terjadi bullying terus-menerus, maka akan terjadi gangguan emosi dan perilaku. Mudah marah dan sedih, mudah menangis, dan suasana hati berubah-ubah. Jadi perasaannya itu jadi teman kita yang sering dibully itu jadi sedih, terus nangis, jadi pendiam juga ya akhirnya. Kalau sudah seperti itu kasihan. Nanti dia jadinya merasa sendiri, merasa nggak punya teman. Nah, gambarnya masih kelihatan. Kok hilang ini sinyalnya? Bulan, minta tolong. Masih nggih? Nggak ada. Sebentar. Kok nggak ada? Sebentar nih. Hilang lagi ini kena sinyal. Ditunggu sebentar anak-anak. Sudah keluar gambarnya, Mbak Zafira? Bu Guru, Sudah keluar gambarnya, Nak? Zafira. Itu kan nama adikku. Hah? Oh, Zafira ada nama adiknya. Iya, maaf itu ada tulisannya Zafira. Mohon maaf ya. Zafran Atarahman. Sudah keluar gambarnya? Sudah? Belum. Belum. Apa lagi nih? Oke. Ini sudah keluar? Sudah. Sudah, oke. Nah, ini ada gangguan emosi dan perilaku ya. Bulala lanjutkan ya, gangguan emosinya. Seperti ini, dia jadi merasa sedih, terus murung, kemudian sering marah-marah, tapi biasanya marahnya ke orang lain. Padahal yang membuli bukan orang itu, gitu misalnya, bukan si Edo, akhirnya marahnya ke Edo. Dia menyerang balik bila merasa kalah, menurunnya rasa percaya diri. Ini yang paling bahaya ya, dia akhirnya tidak percaya diri,
tidak percaya pada dirinya, dia aku nggak bisa, merasa nggak bisa terus itu. Padahal dia sebenarnya bisa. Menurunnya rasa percaya diri, mudah tersinggung dan merasa khawatir, menjadi pendiam, pemalu dan menarik diri. Kemudian yang paling bahaya, dia tidak semangat belajar akhirnya karena sering dibully sama temannya. Selanjutnya bagaimana peran orang tua dalam mencegah perundungan? Yang pertama, mama, papa, ayah, bunda harus memahami ciri-ciri anak yang terlibat perundungan. Jadi nanti kalau ada sikap atau perilaku anaknya yang berubah, pasti papa mama ini akan tahu. Biasanya nggak begini kok anakku jadi pendiam, biasanya nggak murung kok jadi murung, ada apa gitu biasanya ya. Nanti silakan monggo dilakukan pendekatan, ditanya baik-baik, diajak bercerita, pasti nanti akan bercerita meskipun awalnya dia takut. Nah, pasti papa mamanya tahu kan perubahan putra putrinya. Dan sebagai anak-anak di rumah juga tidak boleh takut untuk bercerita kalau memang terjadi bullying atau perundungan pada diri kalian ya nak ya, supaya orang tuanya atau mamanya tahu anakku lagi dibully misalnya ya, jadi diceritain. Tolong Mama. Belum. Tapi lawang Mas. Ya. Ini ada yang minta tolong di-mute ya nak, supaya tidak keluar suaranya. Kemudian sebagai orang tua memberikan pemahaman tentang akibat perundungan dan bagaimana anak menyikapinya. Jadi nanti dikasih tahu seharusnya bagaimana sikap yang diambil. Kemudian menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Misalnya memberikan perhatian kasih sayang, penghargaan kepada anak, serta meningkatkan komunikasi yang baik antar keluarga. Melatih keterampilan sosial seperti percaya diri di lingkungan baru, ramah, tersenyum, peduli terhadap perasaan orang lain, dan saling tolong-menolong. Jadi kita harus membiasakan bilang minta tolong, terima kasih, dan minta maaf. Jadi 3 hal itu ya. Jangan lupa juga harus banyak tersenyum. Tidak boleh cemberut. Ya, nanti kalau cemberut, gampang apa? Jadi gampang cepet tua ya. Enggak bercanda. Lanjut. Oke, nah emangnya kalau sudah dilaporkan gimana Bu? Dibiarkan tak? Ya, enggak, tetap siswa pelaku perundungan akan diberi sanksi teguran lisan. Nah, tetap harus ada tahapan-tahapannya. Pasti akan kita lakukan teguran lisan terlebih dahulu, enggak langsung dihukum ya. Kemudian kalau teguran lisan enggak bisa dipatuhi, naik lagi menjadi teguran tertulis. Jadi nanti ada buktinya hitam di atas putih. Dan yang terakhir diberikan bimbingan konseling baik kepada yang bersangkutan atau kepada orang tuanya. Nah, itu anak-anak mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ada yang belum paham? Bulan mungkin ada tambahan. Bu Hanum, monggo silahkan. Gimana anak-anak? Dari penjelasan Ustazah Lala, sudah paham tentang perundungan? Sudah? Ya. Iya, alhamdulillah. Sudah enggak ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti sudah paham semua ya?
Jadi nanti kalau sudah paham tentang perundungan, berarti anak-anak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat harus tetap menjaga perilaku ya, supaya tidak terjadi perundungan ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Sudah Ustazah Lala. Iya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah ini hampir 1 jam ya. Sebentar lagi habis waktunya ini. Saya kok nggak kelihatan Bu Hanum ya? Sebentar. Banu izin ke Oh. Posyandu. Oke, nggih. Ya kan? Iya. Diakhiri gitu ya Bu Wulan? Ya sudah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang pinter, soleh-soleha. Terima kasih waktunya ya, sudah mendengarkan cerita dari Ustazah. Iya, besok dilanjutkan MPLS hari terakhir, bulan hari ketiga ya. Insya Allah dari Zoom lagi atau Google Meet ya. Semoga tidak ada gangguan. Barangkali ada gangguan, boleh minta maaf ya. Mungkin dari sinyalnya karena rumahnya di desa. Habis ini lah kamu sih. Jadi sinyalnya naik turun. Ada yang mau ngomong ya? Angkat tangan. Enggak apa-apa, silakan. Ini kok kayaknya ada yang angkat tangan bulan Zafira Kak Hania. Farah. Kak Farah itu dah. Farah Zia atau Zaf? Oh, bukan bulan. Farah dan Zia. Zafira Farah Hania. dan Zia mau ngomong. Safira Ada yang mau ngomong? Iya, silakan. Atau Edo Kandarisa ini angkat tangan barusan. Mau menyapa teman-temannya boleh. Oke, boleh. Edo Kandarisa. Ada apa, Nak? Mau tanya, tapi aku belum bisa bertanya sendiri. Bunda nggak pakai jilbab. Halo. Wes Mas, Mas. Oke, kayaknya masih malu-malu. Dilanjut besok ya. Kamu Besok ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda sudah menemani putra-putrinya. Anak-anak juga terima kasih ya. Tetap semangat, kita ketemu besok. Karena Bu, bukan merundung adiknya, Bu. Siapa tukang merundung adiknya? Siapa ya tukang merundungi adiknya Bang ya? Rendung. Oh. Iya, godain ya. Kedain adiknya nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh sampai adiknya itu merasa ditindas, merasa kalah ya, sampai nangis gitu, seneng ya. Kalau adiknya sudah nangis seneng gitu ya biasanya. Sekarang sudah mulai dikurangi ya. Oke, makin pinter ya, sudah kelas 1 SD ya. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Ayah Bunda Bulan. Ya, sama-sama Oke, kita semuanya. akhiri nggih. Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Yuk, Alhamdulillahirabbil Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Assalamualaikum. Salam.